Shalom, salam jumpa kembali dengan saya. Lalu pada saat saya mencoba untuk merenungkan kembali Santo Agustinus, salah satu pelindung dari Ordo Salib Suci, yang Anda kenal dengan para Romo Ordo Salib Suci, kemudian saya mencoba merenung kedahsyatan dari Agustinus. Bayangkan usia 19 tahun, Agustinus sudah membaca buku Cicero. Kita waktu saya seminari baca Cicero udah pakai bahasa Latin. Wih, itu apa bahasa sastra yang tingkat tinggi lah gitu ya. Tingkat dewa gitu ya. Hanya dewa-dewa yang bisa membaca. Orang-orang filsafat yang pikirannya sangat keren banget. Lalu di usia yang muda, Agustinus adalah orang yang sangat hedonis. 15 tahun dari umur 17, bayangin, dari umur 17 dia sudah hidup bersama dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan menghasilkan seorang anak yang bernama Adeodatus. Namun akhirnya apa yang membuat saya tertarik dengan Agustinus, dia adalah orang yang punya kepribadian tidak pernah bisa tenang. Selalu banyak pertanyaan sampai titik mendasar dan mendalam. Maka Agustinus pun selalu bertanya tentang Yesus. Yesus tidak pernah dibahas dimanapun. Dan dia tidak mau membuka Injil. Ia baca perjanjian lama dan di sana tidak ada kata Yesus. Gitu ya. Bagaimana saya harus bertobat dan mempercayai pribadi Yesus? Sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah penampakan dan akhirnya dikatakan dalam penampakan itu ada dua kata yang muncul, tole, lege, lihat dan bacalah. Dan kebetulan nanti saya akan perlihatkan Agustinus membaca surat Rasul Paulus. Dan inilah menjadi titik balik dalam hidup Agustinus. Ada sebuah kata yang ada di dalam Confessiones yang selalu menarik bagi saya, karena itu dijadikan moto oleh kami dalam tahbisan imam dan diakon. Aku mencicipimu, sejak itu aku haus dan lapar akan engkau. Jadi conversionnya Agustinus, pertobatannya Agustinus sungguh total. Dia usia 32 tahun ia menyepi, usia 34 tahun ia kembali ke tanah airnya, usia 37 tahun ia ditabiskan menjadi imam, usia 41 tahun ia menjadi uskup. Dan 35 tahun ia menulis banyak buku, banyak khotbah. Dan salah satu tulisannya yang akan saya angkat untuk menjadi sumber spiritualitas yang kita renungkan. Salah satu tulisannya adalah tentang regula, aturan hidup bersama. Aturan yang dipakai oleh para ordo kanonik. Jadi aturan kehidupan yang dibuat oleh Santo Agustinus, bagaimana mereka bisa bersekutu menjadi menjadi biarawan. Itu mimpi Agustinus. Maka spiritualitas yang akan saya paparkan bukan spiritualitas pergumulan Agustinus untuk menemukan Tuhan, untuk mencicipi Tuhan, tapi spiritualitas Agustinus yang saya jabarkan di sini adalah spiritualitas Agustinus yang sudah jadi. Agustinus yang sudah settle dengan Tuhan. Agustinus yang sudah menetap dalam Allah, Agustinus yang sudah mencicipi Tuhan. Ini gitu ya. Agustinus yang sudah bertobat. Jadi bukan seperti Eko yang sampai sekarang nggak tobat-tobat gitu, bukan. Spiritualitas yang akan saya angkat adalah spiritualitas Agustinus yang sudah bertobat. Yang berbicara tentang Agustinus yang sudah bertobat, pola pikirnya seperti apa? Dan saya akan menawarkan sebuah pola pikir spiritualitas Agustinus dalam kehidupan kita. Jadi walaupun ini aturan dari hidup membiara, tetapi semangatnya sangat menarik bagi kita untuk kita hayati. Pertama, Agustinus memulai regulanya, regula itu aturan kehidupan, dengan sangat indah sekali. Jadi Agustinus mengutip hukum pertama dan utama di dalam hukum Taurat. Saudara-saudara terkasih, pertama-tama
kasihilah Allah dan kemudian sesamamu. Jadi rupanya Agustinus menyadarkan kepada para biarawan-biarawati yang memegang regula aturan Agustinus. Jadi teman-teman, regula Agustinus bukan hanya dipegang oleh Ordo Salib Suci. Agustinian pun memakai itu. Beberapa kongregasi memakai aturan kehidupan Agustinus. Nah, kekhasan Agustinus adalah apa? Tujuan dan dasar hidup bersama adalah hidup secara harmonis dalam rumah, sehati sejiwa tertuju pada Allah. Ini cor unum et anima una, itu istilah kami, gitu ya. Jadi kesehatian dan kesejiwaan menuju pada Allah. Agustinus mengangkat spiritualitas hidup bersama ini dari Kisah Para Rasul. Anda tahu Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 35 yang saya kutip di sini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saya ingin menggarisbawahi kata apa? Kata sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa itu bukan berarti satu pikiran. Nah, gitu. Jadi jangan pikirkan bahwa sehati sejiwa itu berarti tidak boleh ada perbedaan pendapat. No. Perbedaan pendapat ini adalah anugerah. Justru perbedaan pendapat, perbedaan cara pikir justru mengembangkan ide kita tentang objek. Jadi tidak pernah boleh orang punya pikiran yang sama. Tidak. Gitu. Lalu apa artinya sehati sejiwa? Artinya adalah apa? Orang itu harus punya kesatuan spiritualitas, kesatuan roh. Maka roh apa yang harus ada di dalam hidup bersama? Roh yang harus ada adalah pertama, kesetiaan. Yang kedua, komitmen. Dan yang ketiga adalah kasih. Jadi ini yang disebutkan sebagai sehati sejiwa. Sehati sejiwa itu berarti orang dituntut untuk setia. Setia. Jadi setia itu berarti saya harus menunjukkan apa? Menunjukkan penyerahan diri saya. Menunjukkan totalitas saya. Itu kesetiaan. Jadi kesetiaan itu menunjukkan pemberian diri saya. Jadi orang setia itu tidak hanya hadir dalam badannya, tetapi kesetiaan itu berarti menuntut apa? Urun rembuk. Dia memberikan talenta. Dia memberikan kapasitasnya. Dia memberikan kemampuannya. Maka sama, kalau saya pun harus setia di dalam perkawinan, berarti saya pun harus membangun bagaimana supaya keluarga saya makin bahagia, makin menjadi tempat kerajaan Allah. Ini kesetiaan. Dan yang kedua adalah apa? Komitmen. Komitmen itu berarti apa? Saya bertahan bukan karena saya disenangkan. Jadi saya bertahan karena saya berjanji kepada Allah. Ini komitmen. Jadi komitmen itu berarti apa? Berarti saya menjunjung tinggi bahwa komunitas, seperti apapun itu komunitas, adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Sama di dalam hidup perkawinan, sama di dalam hidup membiara pun. Tetapi komitmen yang harus kita pegang. Saya sudah janji pada Tuhan.
Jadi jangan berpikir kalau saya sudah berkomitmen, tidak bahagia karena ini, jadi sudah saya keluar saja. Saya Saya mengatakan kepada janji saya, mengkhianati janji saya. Dengan demikian, komitmen. Dan yang ketiga adalah cinta. Jadi di dalam sehati seperasaan harus ada kasih. Kasih itu berarti apa? Kasih itu berarti kerelaan. Bahwa saya ada di sana sungguh rela. Sungguh saya memberikan hati saya. Maka diperlihatkan bahwa tujuan hidup bersama adalah sehati sejiwa menuju pada Bapa. Jadi di sini Agustinus dalam spiritualitas pertama mau mengatakan manusia bahkan di dalam kehidupan bersama harus mempunyai spiritualitas kesatuan. Tadi, kesatuan itu setia, komitmen, dan punya kasih. Dan yang kedua adalah spiritualitas kemurahan hati. Maka tadi dikatakan, mereka menjual segala milik mereka dan memberikan hasilnya diletakkan di atas kaki para rasul dan dibagikan. Jadi ini adalah sebuah sikap Sikap lepas bebas. Berani di dalam komunitas untuk memberi dengan sukacita, berbagi dengan penuh kasih sayang, dan menerima dengan kerendahan hati. Ingat, seringkali kita banyak menemukan orang yang semangat menolong, semangat sekali menolong. Tetapi kita juga menemukan orang yang tidak mau ditolong. Tidak mau ditolong. Jadi merasa dirinya, I am okay, I have no problem, I do not need you. Hati-hati. Agustinus mengingatkan bahwa dalam hidup bersama kita harus punya semangat sukacita berbagi dan memberi serta rendah hati untuk menerima pertolongan. Ini hidup bersama. Ini spiritualitas yang harus kita miliki juga. Jangan mengatakan bahwa saya sudah hebat, saya tidak membutuhkan kamu, saya bisa sendirian. No. I need the other people. Jadi lihat, ini spiritualitas pertama yang diangkat oleh Agustinus untuk memperlihatkan bahwa dalam kehidupan bersama orang boleh punya pikiran yang berbeda. Boleh punya pendapat yang tidak sama, tetapi hati mereka harus menyatu. Ini spiritualitas pertama yang ada di dalam regula yang dituliskan oleh Agustinus. Yang kedua, Agustinus menuliskan menarik sekali. Jadi Agustinus itu menulis regula tidak panjang-panjang ya saudara-saudara. Hanya 8 poin. Tapi memang ada aplikasinya. Kalau ditulis di dalam regula kita juga cuma sekitar 10 halaman dengan tulisan besar-besar gitu. Di poin kedua Agustinus mengatakan bertekunlah dalam doa pada jam dan waktu yang ditentukan. Sekali lagi Agustinus ingat bahwa kalau di dalam kehidupan religius, kita mempunyai sumber-sumber yang harus kita gali terus-menerus. Tentunya pertama adalah tradisi lisan di dalam kitab suci. Lalu juga sumber yang kita angkat untuk kehidupan spiritualitas adalah regula. Dan kita punya konstitusi serta statuta. Jadi konstitusi itu menjabarkan regula. Lalu konstitusi itu didetailkan dalam statuta, tapi utama adalah regula. Jadi sebagai seorang crosier harus mencari spiritualitas dari regula ini. Dan regula Agustinus tadi diambil dari kutipan kitab suci. Dari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tadi dikatakan jelas di situ bahwa Paulus menuliskan bertekunlah dalam doa
Dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya mencoba untuk merenungkan apa yang diangkat oleh Agustinus, dan waktu saya membaca penjabarannya, rupanya Agustinus melihat doa itu jangan dilihat sebagai kewajiban. Ingat bahwa di dalam biara ada sebuah rutinitas doa yang memakai waktu. Jadi jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima gitu. Ya, tapi dalam rutinitas ada jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Jadi ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat malam, ibadat penutup. Dan itu menjadi sebuah rutinitas yang harus dilakukan di dalam hidup membiara. Dan Agustinus mengingatkan, bertekunlah. Karena Agustinus tidak mau bahwa hidup doa itu hanya menjadi sebuah kewajiban. Hidup doa itu harus menjadi sebuah tanda bakti, ungkapan hormat kepada Allah. Ini yang ingin ditekankan oleh Agustinus. Jadi kalau doa itu akhirnya seorang biarawan, bahkan kita pun sama gitu. Bel jam 6, aduh malaikat Tuhan. Bel jam 12, aduh malaikat Tuhan lagi. Bel jam 3, aduh kerahiman ilahi. Bel jam 6, aduh malaikat Tuhan lagi. Kalau kita hanya melihat itu sebagai sebuah bel, maka kita melihat itu sebagai sebuah distraction, mengganggu aktivitas kita. Padahal salah. 3 kali bel malaikat Tuhan itu bukan distraction, bukan mengganggu. Justru 3 kali bel malaikat Tuhan adalah attraction. Bukan distraction, tapi attraction. Sesuatu yang membuat kita akhirnya menarik kepada kesadaran, ini sudah jam 12 siang. Saya harus mengambil waktu untuk apa? Untuk menghormati Allah. Maka saya mendoakan malaikat Tuhan. Jadi sekali lagi lihat bahwa jam-jam doa ini bukanlah sesuatu yang merusak rutinitas kita. Bukan. Jam-jam doa ini bukan sesuatu yang mengganggu aktivitas kita. Bukan. Justru jam-jam doa ini adalah menyadarkan kita untuk kembali kepada esensi yang paling dasar dari hidup kita, yaitu apa? Berbakti kepada Allah. Maka pada saat diperpanjang renungan Agustinus ini tentang berjaga-jagalah dan sambil mengucap syukur, Agustinus mengajak kita untuk melihat doa itu bukan sebagai sumber bukan sebagai sumber kesenangan, sumber untuk memuaskan hasrat hati kita, sumber untuk memuaskan seluruh permohonan kita. Jadi Agustinus tidak meletakkan doa itu sebagai saat untuk meminta. Bukan. Justru Agustinus mau mengatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi rupanya Agustinus memperlihatkan kepada kita supaya manusia tidak terjebak melihat doa itu sebagai saat bagi kita untuk memenuhi keinginan dan harapan kita. Salah. Agustinus menyadarkan kembali apa yang ditulis oleh Paulus, bahwa doa itu saat bagi kita untuk menikmati rahmat Tuhan, untuk mensyukuri karunia Allah. Maka Agustinus sungguh sangat menekankan kepada para biarawan, kepada para pengikutnya, bahwa hidup doa itu harus menjadi sebuah habitus, kedahagaan, kebiasaan. Seperti kita makan, seperti kita menarik nafas, seperti kita minum. Ada sesuatu yang dirindukan oleh jiwa kita. Itu spiritualitas dari Agustinus yang kedua, yaitu kepekaan, sensitivitas manusia kepada Allah. Spiritualitas yang ketiga yang bisa kita coba lihat dari regulanya adalah tentang
keugaharian, penyangkalan diri. Di dalam di dalam regula Agustinus menuliskan begini, ini yang saya kutipkan. Kuasailah badanmu dengan berpuasa dan berpantang makanan dan minuman sekuat kesehatanmu. Akan tetapi kalau seseorang tidak mampu berpuasa, ia tetap tidak boleh makan di luar waktu makan, kecuali jika ia sakit. Agustinus mau mengajak kita, para pengikutnya, untuk menjadi pribadi yang terlatih, yang punya hidup rohani terlatih, gitu ya. Bukan menjadi pribadi yang dikuasai oleh 3 kuasa jahat: keenakan, kenyamanan, kebebasan. Ini yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II juga. Santo Yohanes Paulus II menulis ada 3 musuh dalam kehidupan, yaitu keenakan, kenyamanan, dan kebebasan. Jadi kalau orang tidak pernah melatih hidupnya dengan latihan rohani, dengan hidup tapa, puasa, doa, maka orang itu adalah orang-orang yang mudah sekali menjadi pribadi yang mudah mengeluh, mudah menyerah, mudah putus asa. Jadi kalau orang itu tidak melatih dirinya, melatih hatinya untuk berdamai, untuk menerima, untuk terbiasa dengan penderitaan, untuk terbiasa dengan hidup prihatin, maka orang itu akan mudah menyerah, mudah mengeluh, bahkan akhirnya seperti bahasa Bapak Fransiskus, Paus Fransiskus, orang itu akan mudah melarikan diri dari salib. Ini. Jadi Bapak Paus mengatakan orang melarikan diri dari salib itu berarti apa? Orang itu lari dari tanggung jawab. Maka Santo Agustinus mengingatkan manusia itu harus ugahari, melatih, menyangkal diri. Jadi menyangkal diri itu berarti apa? Berarti saya tidak menuruti keinginan daging saya. Saya tidak menuruti apa yang saya mau. Bukan apa yang saya butuhkan ya. Ingat, kalau apa yang saya butuhkan itu normal. Tetapi kalau saya mengikuti apa yang saya inginkan, apa yang saya maui, itu berarti sudah greediness, sudah sebuah ketamakan. Karena keinginan dan kemauan itu sangat tidak bisa diatur. Sedangkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang muncul dari kedagingan kita, dari tubuh kita, dan itu wajar. Jadi keugaharian itu berarti apa? Kenapa orang harus puasa, Pastor? Bukankah kita ada makanan? Kalau kita disediakan makanan lalu kita puasa, berarti kita menyia-nyiakan rezeki dari Tuhan. Saudaraku, berpuasa, berpantang, itu adalah apa? Adalah membiasakan hidup kita untuk siap menderita. Saya ingat sewaktu seminari saya latihan bela diri gitu ya. Waktu latihan bela diri kita tidak hanya latihan memukul saja gitu. Kita pun latihan dipukul. Kita pun latihan jatuh, kita pun latihan semaput gitu ya. Kita dilatih semua itu supaya apa? Pada saatnya kita bisa tahu menghindari itu seperti apa. Jatuh yang baik dan benar itu seperti apa. Maka hidup ugahari ini pada saat kita terbiasa menderita dan suatu saat kita mendapatkan penderitaan yang berat, kita sudah siap. Hati kita sudah siap. Seperti contoh ini ya. Sejak kecil kan saya sering dipukul oleh ayah. Pok, dihajar. Karena bodoh gitu ya. Maka suatu saat saya ada guru saya mengatakan, kok ini bodoh? Lalu teman-teman berkata, kok sakit hati nggak? Enggak.
Kenapa? Udah biasa saya. Lalu saya pernah dilempar oleh guru saya pakai penghapus. Pernah dicepret pakai pakai penggaris gitu. Lalu teman-teman berkata, "Sakit nggak kok?" "Nggak." "Kenapa?" "Udah biasa, kayak gitu mah kecil," kata saya itu. Lalu pada saat saya silat, ditempeleng, dipukulin, teman-teman adu-adu, sakit-sakit, mereka keluar dari pencaksilat. Lalu mereka ngomong, "Ngapain sakit-sakit? Kamu sakit nggak kok?" "Enggak," gitu ya. "Kenapa? Bapak-bapak gue lebih kerencang daripada kayak gitu," kata saya. "Ini belum apa-apanya," kata saya. Gitu. Jadi ini perumpamaan ya. Ini perumpamaan hidup ugahari gitu ya. Jangan sampai nanti kalau Anda udah punya anak, wah kita hajarin anak kita supaya dia nanti besar kuat gitu ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Tapi saya mau memperlihatkan apa? Saya mau memperlihatkan bahwa keugaharian, kebiasaan kita untuk menerima salib akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang tahan menderita. Bapak Paus sangat prihatin, Bapak Paus Fransiskus sangat prihatin dengan kehidupan rumah tangga sekarang. Karena kehidupan rumah tangga sekarang seringkali banyak suami ataupun istri memperlakukan pasangannya seperti barang gitu ya. Kalau sudah tidak digunakan, tidak menyenangkan lagi, dibuang begitu saja. Relasi tidak bisa seperti itu gitu. Jadi relasi bagi Bapak Paus Fransiskus adalah sebuah anugerah. Maka harus dirawat, maka harus dibelain. Maka pada saat orang bisa ugahari, maka orang itu akan setia pada tanggung jawab dia. Ini yang ketiga, yang bisa kita renungkan dari spiritualitas Agustinus melalui regulanya. Jadi memang kita itu harus melatih diri kita lewat penderitaan-penderitaan kecil, penyangkalan-penyangkalan diri, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi manusia yang senang nyaman-nyaman saja. Jadi lihat saudara-saudaraku, bahwa pada saat orang berani menyangkal diri, maka orang ini akan menjadi pribadi yang mudah berkorban. Mudah berkorban. Dia adalah pribadi yang selfishless. Nah, itu bagus dalam bahasa Inggris itu. Selfishless gitu ya. Kalau orang selfish itu tidak boleh. Tetapi pada saat dipakai less di belakangnya, selfishless. Nah, itu jadi tidak ada. Jadi justru orang mau ugahari adalah orang berani menerima penderitaan sebagai tantangan untuk perkembangan hidup. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya ingin melihatkan bagaimana Agustinus memperlihatkan bahwa mengingatkan spiritualitas yang keempat adalah perlindungan pada kemurnian dan correctio fraterna. Jadi dikatakan ini waktu Agustinus, konon katanya, waktu pada saat ia mendapatkan pencerahan tentang tole et lege, lihat dan bacalah, Paulus sampai kepada kalimat ini. Agustinus sampai kepada kalimat-kalimat Paulus ini. Kenapa? Karena Agustinus adalah pribadi yang sulit sekali lepas dari keterikatan sensualitas. Maka dia waktu harus memutuskan hubungan dengan wanita yang tidak sah ini pun, dia menangis. Dia bersedih. Dia sungguh memakai hati berelasi dengan orang yang tidak selevel dengan dia. Kan kalau zaman dahulu kan budak tidak pernah boleh menikah dengan atas gitu. Stratanya beda, kastanya berbeda gitu. Maka perempuan ini tidak bisa bersatu secara sah dengan Agustinus karena kastanya berbeda gitu. Dan waktu Agustinus harus melepaskan keterikatan sensualitas ini, Agustinus membaca ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang
dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kemurnian, hal yang diangkat oleh Agustinus untuk memperlihatkan apa? Manusia itu harus melawan godaan. Jadi yang ketiga tadi kan Agustinus mengatakan bahwa manusia itu harus hidup di dalam latihan rohani. Kalau latihan rohani itu kan mencoba untuk mendekatkan pada hal-hal yang kita hindari gitu. Itu latihan rohani. Di poin keempat, Agustinus mengajak supaya kita menjadi pribadi yang melawan godaan. Hidup murni. Dan godaan yang dikatakan di dalam regula dari Agustinus, pertama adalah godaan untuk menjadi populer. Menjadi orang yang dihormati, dikagumi, dipuji-puji. Ini yang harus dihindari di dalam kehidupan sebagai seorang pengikut Yesus. Jadi popularitas, nama baik bukanlah yang dikejar dan dipertahankan. Yang kedua, godaan yang harus dilawan oleh kita, seperti pun Agustinus melawannya, yaitu godaan sensualitas. Jadi bukan hanya semata-mata dijadikan tokoh wanita karena Agustinus pria gitu ya. Dan Agustinus pun punya komunitas. Regula Agustinus tidak hanya dipakai oleh para rohaniwan pria, tetapi banyak juga rohaniwan wanita yang memakai regula Agustinus ini gitu. Jadi godaan sensualitas, dan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsunya. Untuk memuaskan kesenangannya, untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan godaan ketiga yang diangkat oleh Agustinus di dalam regulanya adalah apa? Godaan merasa benar diri. Jadi kalau orang merasa benar, itu kalau ditegur malah jadi tersinggung. Maka di sini dikatakan oleh Agustinus pada saat berbicara tentang correctio fraterna. Correctio fraterna itu saling memberikan correction. Correction itu memberikan teguran gitu ya. Teguran, kalau ada teman yang salah itu ditegur gitu ya. Tetapi kalau orang yang tidak mau ditegur, orang ini adalah pribadi yang sombong, merasa benar diri. Maka dikatakan di dalam regula artikel 27 dikatakan, kalau dia tidak mau menghiraukan peringatanmu, superior harus ikut ambil dalam percakapan pribadi. Superior itu siapa? Atasan. Harus turun tangan. Jadi kalau di atas saya ini, misalnya saya kan atasan saya adalah pastor paroki gitu ya. Lalu pastor paroki ini berkata, kok maneh teu bener. Jangan zoom terus setiap sore. Cing berdoa tuh gitu ya. Lalu saya zoom oke pelayanan gitu ya. Lalu tidak didengarkan. Ini superior saya yang di rumah ini boleh ngomong kepada superior yang di atasnya lagi. Sebagai teguran kepada saya. Dan kalau saya berkata tidak mau, berarti ada kesombongan dalam diri saya. Nanti dilihatkan di dalam di dalam ayat berikutnya, bahwa orang-orang seperti ini tidak layak hidup di dalam biara. Jadi rupanya Agustinus pun memperlihatkan bahwa ada tipe-tipe orang yang tidak bisa dibentuk dalam hidup membiara. Harus keluar. Gitu. Tapi jangan begini, jangan dipakai ini sebagai hidup dalam keluarga gitu. Dalam perkawinan, ini suami saya ini tidak sesuai dengan pikiran saya. Harus keluar, kata Santo Agustinus juga keluar. Anda salah gitu ya. Keluar itu, ngusir pasangan itu sebelum perkawinan gitu ya. Jadi pada saat seleksi gitu ya. Kalau sudah resepsi, tidak boleh lagi gitu ya. Jadi sebelum Anda resepsi, Anda boleh seleksi. Tapi kalau sudah resepsi, sudah kartu mati.
Jadi kartu mati itu bahasana ngeunah teu ngeunah eta pamajikan, eta salaki gitu ya. Terimalah. Haleluya Tuhan. Dengan air mataku akan terima pasanganku. Amin. Dan Anda menangis kepada Pastor Eko, Pastor dia tidak cocok. Saya pun akan berkata, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau hadirkan salib dalam hidup dia. Amin. Gitu ya. Jadi lihat saudaraku, bahwa pada saat Agustinus memperlihatkan spiritualitas yang keempat ini, Agustinus menekankan kepada para anggotanya supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang berani melawan godaan. Pertama, popularitas tadi. Yang kedua, godaan sensualitas. Dan ketiga adalah godaan kesombongan. Merasa lebih tahu, merasa lebih benar. Ini merusak hidup komunitas. Ini merusak hidup bersama. Maka Agustinus memberikan warning, memberikan kewaspadaan kepada komunitasnya. Yang kelima, kita bisa melihat bagaimana Agustinus pun mengatur barang-barang komunitas dan pemeliharaan orang sakit. Bagus pada saat Agustinus berbicara tentang pemeliharaan barang. Dia mengatakan asal saja setiap orang menerima apa yang dibutuhkannya, itu sudah cukup. Kiranya kamu dapat menilai bahwa kamu memiliki kekurangan dalam hal kesucian hati dan pakaian batiniah saat kamu mempersoalkan pakaian badaniah kamu. Jadi Agustinus mengingatkan bahwa barang-barang itu adalah anugerah Tuhan, diberi untuk kita. Jangan sampai kita lebih mencintai anugerah itu daripada mencintai Allah sendiri. Jadi pemberian Allah ini tidak pernah boleh merusak kehangatan cinta manusia kepada Tuhan. Maka Agustinus selalu menekankan bahwa apa yang didapat semuanya itu bagi komunitas, bagi pertumbuhan bersama. Jadi di sini seorang yang tinggal di dalam komunitas religius tidak diperkenankan memakai pakaian untuk apa? Untuk menarik perhatian pada dirinya. Orang harus memakai dandanan rohani supaya orang tertarik untuk mengenakan Kristus. Ini yang diajarkan oleh Agustinus. Lebih mengenakan pakaian rohani, pakaian Kristus sendiri. Supaya apa? Supaya manusia lebih tertarik mengenakan Allah. Maka saya kadang-kadang juga suka suka prihatin gitu. Ada orang muda, kan biasanya orang muda itu kan seneng komentar gitu. Kalau orang muda tuh ngelihat sesuatu nggak bisa diem, selalu komentar. Lalu suatu saat ada seorang pastor muda, wanginya tuh minyak channel, ada kuilah pokoknya itu ya. Lalu anak muda itu ngomong kepada saya, Romo, itu Romo muda, itu Romo parfumnya pakai Chanel, Romo. Mahal sekali, Romo. Baunya itu, wanginya itu kemana-mana, Romo. Lalu, saya itu berkata, kamu itu kalau Romonya wangi, kamu ribut. Kalau Romonya bau badan, ribut juga. Lalu harus bagaimana Romonya? Apakah harus bau mayat? Kata saya itu. Jadi memang saya juga bukan mengamini gitu, bukan mengatakan bukan membenarkan tindakan Romonya itu gitu, tidak gitu. Saya juga kadang-kadang mau pakai sesuatu yang tidak menjadi batu sandungan kepada umat. Saya ingat sekali Pastor Rutten. Pastor Rutten tuh saking sudah lama melayani, dia tuh ada orang yang mau memberi hadiah karena orang keluarga ini merasa sangat diselamatkan oleh Pastor Rutten, oleh doanya Pastor Rutten dan nasihatnya.
Lalu orang ini akan memberi jam Rolex kepada Pastor Rutten. You know Rolex how much? It's very expensive gitu. Waktu diterima, Romo ini jamnya. Lalu dia mengatakan, aduh Rolex, jangan Bu, jangan dikasih Rolex, saya tidak mau, saya malu pakainya, saya malu gitu ya. Duh, bagaimana Romo, nggak apa-apa atau ini kan, enggak Ibu, nggak perlu gitu. Dari ini Rolexnya jual aja, kasih aja uangnya, kata dia itu. Nanti uangnya untuk persembahan gereja saja lebih baik gitu. Ini sikap kerendahan hati gitu ya. Dia tahu bagaimana bahwa apakah layak atau tidak saya memakainya atau tidak gitu. Ini yang dikatakan oleh Agustinus. Jadi jangan sampai sesuatu itu dipakai dan membuat umat akhirnya tersandung untuk bertemu dengan Tuhan gitu. Saya ingat suatu saat itu saya diberi cincin bagus banget, cincin merah pada batunya memberen batu beling, benernya lain batu mahal. Diberi beling. Lalu suatu saat itu saya pakai pas misa gitu ya. Lalu saya angkat tubuh Kristus. Lalu orang-orang tuh pada komentar langsung, Romo itu batunya meni merah merona, aduh ampun. Langsung temake deui saya. Pernah saya misa kapake, langsung saya balikin. Saya balikin ke jero batuna gitu ya. Daerah atuh urang gitu. Masa batur jadi ribut ku batuna gitu ya. Bukan melihatkan Yesus, malah ribut ku batu yang merah itu gitu. Padahal batuna beling, kata saya, bukan batu mirah delima gitu, bukan. Jadi itu. Jadi Agustinus mengatakan bahwa seseorang hidup dalam rohani tidak pernah boleh menjadikan apa yang dia kenakan batu sandungan bagi orang lain untuk bertemu dengan Allah. Berikutnya yang permintaan dan pemberian maaf. Menarik bahwa hidup bersama tidak pernah mungkin tanpa ada sebuah gesekan, tanpa sebuah konflik. Maka Agustinus mengingatkan, janganlah kamu bertengkar. Kalau kamu bertengkar, selesaikanlah selekas mungkin. Sebab jika tidak, kemarahan membesar menjadi benci. Seserpih kayu menjadi balok dan menjadikan hatinya seorang pembunuh. Sebab ada tertulis dalam surat pertama Yohanes, barang siapa membenci saudaranya, ia seorang pembunuh. Agustinus sangat tahu sekali bahwa kemarahan kalau tidak dilepaskan, lama-lama akan mengeraskan hati gitu ya. Kalau istilah dokter itu sirosis gitu ya. Sirosis itu kan mengeraskan hati karena apa? Karena penyakit biologis gitu. Tetapi kalau sirosis hatinya, sirotisasi luka, itu tadi seserpih kayu bisa menjadi balok dan akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang ingin membunuh orang itu, benci, menolak, tidak mau bertemu, bahkan tidak mau menyapa orang itu. Maka orang itu sudah tidak ada sehati seperasaan lagi, seperti yang dikatakan tujuan pertama dalam kehidupan bersama. Di sini tegas sekali Agustinus mengatakan di dalam regula, lebih baik orang itu cepat marah, tetapi juga cepat baik kembali. Kalau ia sadar bahwa ia tidak adil terhadap seseorang, daripada orang yang lambat marah, tetapi sukar sekali untuk minta maaf. Barang siapa tidak pernah mau minta maaf atau tidak rela melakukannya, tidak sepatutnya tinggal di biara. Ini tadi yang saya katakan, bahwa orang yang tidak bisa minta maaf dan memberi maaf adalah orang-orang yang tidak mampu membangun kerajaan Allah. Ingat, doa Bapa kami, basicnya, dasarnya adalah ampunilah kesalahanku seperti kami pun mengampuni kesalahan yang berdosa terhadap kami. Jadi kalau orang sampai tidak punya spiritualitas, kemampuan dan kemauan, mungkin kemampuan sih seringkali sulit ya, tapi pertama-tama kemauan aja dulu gitu. Tidak punya kemauan untuk memaafkan, orang ini tidak bisa hidup di dalam biara. Orang ini tidak bisa hidup di dalam komunitas. Komunitas yang sehat harus ada permohonan maaf dan pemberian maaf. Dan yang terakhir, ini yang seringkali diangkat di dalam hidup membiara, yaitu apa? Ketaatan, kaul ketaatan. Dikatakan, taatilah superiormu dengan hormat. Sebagai seorang bapa, agar jangan mencela Allah yang hadir dalam pribadinya.
terutama bagi imam yang memelihara kamu semua. Bahkan dikatakan di dalam artikel berikutnya dari regula ini, dalam kedudukannya seorang superior hendaknya jangan mencari keuntungan pribadi dalam melaksanakan kewenangannya, melainkan dalam perannya sebagai seorang yang melayani kamu dengan cinta. Karena martabat jabatannya ia menjadi pertama, tetapi dalam takut di hadapan Tuhan ia menjadi terakhir di antara kamu. Menarik, saudaraku. Jadi bagi Agustinus mengingatkan yang terakhir bahwa komunitas hanya bisa kuat di dalam ketaatan. Namun ketaatan ini tetap diberi kerangkeng waspada supaya pemimpin tidak tergoda pada penyalahgunaan wewenang dan kuasa. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, pada saat saya mencoba untuk melihat spiritualitas Agustinus dari regulanya, saya bisa melihat bagaimana Agustinus sungguh ingin membangun sebuah komunitas, communion. Communion Agustinus adalah communion in God, with God, dan because of God. Jadi inilah komunitas yang dijiwai, yang diatur, yang diberi roh oleh Roh Allah sendiri. Maka saya boleh kembali mengatakan sebagai penutup kekaguman saya kepada Agustinus yang sungguh hidupnya yang pertama di dalam kehidupan yang daging oriented gitu ya. Dan akhirnya setelah dirubah oleh Tuhan, setelah mencicipi Allah, Agustinus menjadi pribadi yang roh oriented. Semoga paparan saya ini memberikan insight pada Anda. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kesempatan ini. Saya belajar kembali tentang Agustinus, tapi syukur pada Allah akhirnya setelah saya baca kembali, saya makin mencintai sebagai seorang salib suci. Thank you, God bless you all, Shalom.